got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, really raw, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmy Sari Hasibuan dengan NIM 2114020085. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manhaj Al-Bahthi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Nah, di sini saya akan membuat video yang mana video ini tentang penelitian, dan judul penelitian saya adalah hubungan media lagu bahasa Arab terhadap kemampuan istima' siswa kelas 10 MAN 1 Padang tahun 2023-2024. Nah, dalam sebuah judul harus terdapat variabel, subjek, lotus, dan tempus. Nah, yang harus terlihat pada sebuah judul itu adalah variabel dan metodenya. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari penelitian yang bentuknya dapat diberi nilai angka ataupun yang disebut kuantitatif, atau nilai mutu yang disebut dengan kualitatif. Nah, variabel ini juga terbagi dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, variabel bebas ini atau yang disebut dengan independen adalah variabel yang mana yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari suatu variabel, atau variabel dependen atau yang disebut dengan terikat. Nah, variabel bebas biasanya dinotasikan dengan huruf X. Nah, variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Kemudian, dalam sebuah judul itu harus ada subjek atau responden, adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, dan subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, mengenai sampel, dan juga mengenai teknik sampling atau acak atau non-acaknya. Dan kemudian yang harus ada pada judul itu adalah lokus, yaitu lokasi ataupun tempat di mana penelitian dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah tempus. Nah, tempus ini merupakan tahun ataupun waktu ketika kita melakukan penelitian itu dilaksanakan. Nah, di dalam judul saya yang berjudul hubungan media lagu bahasa Arab terhadap kemampuan istima' siswa kelas 10 MAN 1 Padang pada tahun 2023-2024. Nah, di dalam judul saya ini terdapat dua variabel, yang mana variabel bebasnya adalah media lagu bahasa Arab, dan yang menjadi variabel terikatnya adalah kemampuan istima'. Nah, selanjutnya yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10, dan yang menjadi lokusnya yaitu di MAN 1 Padang, dan tempusnya yaitu tahun 2023-2024. Nah, adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, sehingga menguasai bahasa Arab sangatlah dianjurkan dalam agama Islam, yaitu untuk mempermudahkan kita dalam mempelajari berbagai sumber agama Islam, dan dengan belajar bahasa Arab kita dapat memahami pedoman umat Islam. Dan pembelajaran bahasa Arab juga merupakan sebuah lahan ataupun sebuah tempat bertumbuh dan berkembangnya gagasan ataupun teori tentang pembelajaran bahasa Arab, baik itu teori yang sama ataupun teori yang berbeda, dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan proses tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab yang telah ditetapkan. Meskipun upaya perkembangan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang bahasa Arab itu telah lama dilakukan di Indonesia melalui pembelajaran bahasa Arab di berbagai pondok pesantren hingga ke perguruan tinggi. Nah,
teori pembelajaran bahasa yang beragam, khususnya pembelajaran bahasa Arab, berkaitan erat dengan fakta bahwa peserta didik yang belajar bahasa Arab adalah individu yang memiliki perbedaan. Namun perbedaan itu merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan belajar karena memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam pola interaksi kelas yang berbeda-beda juga. Oleh sebab itu, pemilihan pendekatan pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran bahasa Arab, yang diterapkan sangat menentukan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Dan di sini peran media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat penting dan dalam rangka upaya meningkatkan minat belajar bahasa Arab peserta didik, karena dengan penggunaan media sebagai alat bantu pengajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan dapat menjadikan peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Dan dengan demikian, penelitian tersebut membuktikan bahwa media pembelajaran dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan pesan pembelajaran, serta mempermudah peserta didik juga untuk memahami pelajaran tersebut. Karena media pembelajaran memiliki kekuatan yang positif dan dapat memberikan perubahan yang kreatif dan juga dinamis. Kemudian pemanfaatan media lagu bahasa Arab ini dalam pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik dan dapat mempermudah proses pembelajaran dan juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik, semangat belajar peserta didik, dan juga menghidupkan pembelajaran itu bahasa Arab secara aktif. Dengan demikian, peserta didik dapat menciptakan suasana belajar menjadi lebih kondusif, nyaman, menyenangkan, sehingga dapat menarik minat dan mengaktifkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, namun kenyataannya seringkali peserta didik merasa bosan ataupun merasa mengantuk dan lapar di dalam kelas, karena pada jam belajar tertentu, misalnya pada waktu menjelang tengah hari di mana siswa sudah mulai merasa lapar dan atau dalam sesuatu yang tidak kondusif. Misalnya kelas sepi, menjenuhkan, panas, tidak bersemangat, peserta didik tidak bergairah untuk belajar. Nah, dalam keadaan demikian, tentu sangat sulit dibayangkan keadaan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa dengan efektif. Untuk itu, hal tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan media pembelajaran seperti media lagu bahasa Arab. Sepertinya dapat merangsang peserta didik untuk berpikir, dan dengan demikian gejala-gejala pembelajaran vakum dapat teratasi. Sebab salah satu faktor keaktifan peserta didik yaitu manakala memiliki konsep yang akan disampaikan pendidik ataupun sesama peserta didik. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan media lagu bahasa Arab terhadap kemampuan istima' siswa kelas 10 MAN 1 Padang tahun 2023-2024. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang perlu diteliti ataupun yang perlu diulas. Nah, adapun rumusan masalah dari judul saya adalah yang pertama, bagaimana kemampuan istima' kelas 10 MAN 1 Padang sebelum diajarkan menggunakan media lagu bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu bagaimana kemampuan istima' kelas 10 MAN 1 Padang setelah diajarkan menggunakan media lagu bahasa Arab. Dan
Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah penggunaan media lagu bahasa Arab efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan istima' kelas 10 Man 1 Padang. Selanjutnya yaitu dirasah sabiqah, yang artinya penelitian terdahulu. Nah, sebelum saya meneliti tentang hal ini, beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang sama, yang diantaranya yaitu Ahmad Syahdan Alfan, yang mana beliau meneliti pada tahun 2018, dan Ahmad Abdul Rahman, dan dia meneliti pada tahun 2020. Dan Fatimatul Zahra juga meneliti pada tahun 2020. Yang pertama yaitu Ahmad Syahdan Alfan. Beliau juga telah meneliti dengan judul efektivitas media lagu untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 10 Man 2 Kota Serang tahun ajaran 2017 dan 2018. Kemudian peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan media lagu untuk meningkatkan maharah istima' siswa. Dan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan media lagu untuk meningkatkan maharah kalam, dan penelitian terdahulu juga lebih menekankan kepada maharatul kalam saja. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan media lagu untuk meningkatkan maharatul istima' siswa, dan peneliti sekarang lebih menekankan pada kemampuan maharatul istima' siswa. Dan kemudian yang peneliti yang kedua yaitu Ahmad Abdul Rahman. Beliau juga telah meneliti dengan judul efektivitas media lagu bahasa Arab dalam meningkatkan kemampuan istima' peserta didik kelas 10 IKA Man 1 Sopeng tahun 2020. Dan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan, yaitu yang mana penelitian terdahulu dan sekarang itu sama-sama menggunakan media, yaitu media lagu bahasa Arab untuk meningkatkan maharatul istima'. Akan tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2020 di Sopeng, dan sedangkan penelitian terdahulu juga lebih menekankan pada keefektifan media lagu terhadap kemampuan istima' siswa. Sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian yaitu bertempat di Padang dan pada tahun 2023. Dan penelitian sekarang juga lebih menekankan pada yaitu hubungan antara media lagu bahasa Arab terhadap kemampuan maharah istima' siswa. Dan peneliti yang ketiga yaitu Fatimatul Zahra, yang mana beliau juga telah meneliti dengan judul yaitu pengaruh penggunaan lagu bahasa Arab terhadap maharatul istima' siswa kelas 6 Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah, yang mana penelitian terdahulu juga dan penelitian sekarang memiliki persamaan, yang mana persamaannya itu yaitu sama-sama menggunakan media lagu bahasa Arab untuk meningkatkan maharatul istima' siswa. Akan tetapi penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pengaruh lagu terhadap maharatul istima' siswa. Sedangkan yang dilakukan penelitian sekarang lebih menekankan kepada hubungan media lagu bahasa Arab ini terhadap kemampuan maharah istima' siswa kelas 10. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.